Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas kami dengan materi identitas manusia Sigmund Freud. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Mir'ati Nadifah dan nanti ada rekan-rekan saya yaitu Muhammad Ilham Maulana, Sofura Ainun Nafisa, dan Maulida Nur Khairia yang nantinya mereka juga akan memaparkan mengenai materi ini. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu mengenai biografi Sigmund Freud ini. Beliau adalah seorang psikolog yang berasal dari Wina. Freud ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Amalia. Ini merupakan istri ketiga dari ayahnya, yaitu Jacob Freud. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di kota Freigery, sebuah kota kecil yang didominasi penduduk asli Moravia, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Austria. Dan Freud sendiri meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Beliau lahir dari keluarga yang berkebangsaan dan beragama Yahudi. Pada tahun 1873, Freud masuk kuliah di Universitas Wina, yang tepatnya di Fakultas Kedokteran. Menurut beliau, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar unconscious. Selanjutnya ada hakikat manusia menurut Freud. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian itu sendiri yaitu semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi, serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, yang artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Nah, untuk selanjutnya ada identitas manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Konsep identitas manusia, jika dilihat dari sudut pandang umum, manusia merupakan subjek yang sangat dipengaruhi oleh deterministik kausalitas, yaitu kehendak dan kebebasannya dipengaruhi oleh sesuatu selain dirinya, baik pengaruh dari luar atau materialisme, maupun pengaruh dari dalam atau idealisme. Gagasan yang pertama mengidentifikasikan manusia hanya terdiri dari daging atau tubuh tanpa jiwa, sehingga hukum yang berlaku atasnya sangat mekanistis atau aksi-reaksi. Gagasan yang kedua tidak jauh beda, walaupun berusaha lebih dalam untuk mengungkap sisi yang paling esensial dari manusia, tetap saja tidak mampu beranjak dari dominasi roh absolut. Berdasarkan dari konsep psikoanalisa, Sigmund menjelaskan bahwa struktur dasar manusia terdiri dari, yaitu struktur dinamika dan kepribadian manusia. Struktur kepribadian sehari-hari terdiri dari 3 subsistem, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga dari subsistem ini menjadikan manusia selalu berproses. Manusia mampu menjadikan seorang yang amat baik atau sebaliknya menjadi iblis, tergantung dari 3 subsistem ini. Khususnya pertarungan dominatif antara ID dan ego.
akan menjelaskan tentang konsep atau struktur kepribadian manusia. Kepribadian manusia. Nah, pengertian dari konsep atau struktur kepribadian manusia itu sendiri merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Diri manusia dalam membentuk kepribadiannya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu das Es, das Ins, das Amber X. Istilah lainnya yaitu id, ego, dan superego. Nah, id artinya nafsu atau dorongan-dorongan kenikmatan yang harus dipuaskan bersifat alamiah pada manusia. Ego dapat dianalogikan sebagai kemampuan otak atau akal yang membimbing manusia untuk mencari jalan kedua terhadap masalah melalui penalarannya. Superego sebagai norma, aturan, agama, dan norma sosial. Pada ilmu psikologi, ada teori yang bernama defense mechanism atau biasa disebut dengan mekanisme pertahanan. Freud yang merupakan seorang Austria, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi, menggunakan istilah mekanisme pertahanan untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi individu dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Dalam aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud, mekanisme pertahanan ego adalah strategi psikologis yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan cita diri. Orang yang sehat biasanya menggunakan berbagai mekanisme pertahanan selama hidupnya. Mekanisme tersebut menjadi patologis bila penggunaannya secara terus-menerus membuat seseorang berperilaku maladaptif, sehingga kesehatan fisik dan mental orang itu turut terpengaruhi. Mekanisme pertahanan dilakukan oleh ego sebagai salah satu bagian dalam struktur kepribadian. Menurut psikoanalisis Freud, selain ide dan superego, mekanisme tersebut diperlukan saat impuls-impuls dari ide mengalami konflik satu sama lain, atau impuls itu mengalami konflik dengan nilai dan kepercayaan dalam superego, atau bila ada ancaman dari luar yang dihadapi ego. Faktor penyebab perlunya dilakukan mekanisme pertahanan adalah kecemasan. Bila kecemasan sudah membuat seseorang merasa sangat terganggu, maka ego perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi individu. Rasa bersalah dan malu sering menyertai perasaan cemas. Kecemasan dirasakan sebagai peningkatan ketegangan fisik dan mental. Perasaan demikian akan mendorong untuk bertindak defensif terhadap apa yang dianggap membahayakannya. Penggunaan mekanisme pertahanan dilakukan dengan membelokkan impuls ide ke dalam bentuk yang bisa diterima, atau dengan tanpa disadari menghambat impuls tersebut. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.